Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Pramusta dengan NIM 2202111502010. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat yang diberikan dan segala kekuatan yang telah diberikan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas studi perencanaan arsitektur 4 ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan perencanaan gedung pertunjukan yang berada di CPI. Dan tak lupa pula kita memanjatkan salam serta salawat kepada Nabiullah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Salam hormat bagi saya kepada tim dosen Tria Marta Wiranata, STMT, Wahyudi Hasbi, STMT, dan dosen pembimbing Dr. Andes Tes Andi Abida STMT dan Reni Tembiola Idrus STMT. Adapun gambaran proyek pada desain saya itu latar belakang. Center Point atau CVI di Makassar adalah kawasan terbaru yang dikembangkan di pesisir Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di atas lahan reklamasi pantai seluas sekitar 157 hektar. Proyek ini bertujuan menjadi pusat kegiatan ekonomi bisnis, pariwisata, dan budaya di Makassar. Di dalam terdapat berbagai fasilitas seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel yang menunjang aktivitas bisnis. Salah satu ikonik utama adalah Masjid 99 Kuba dengan desain arsitektur unik dan kubah warna-warni yang menarik perhatian. Selain itu, CPI juga mencakup pusat seni dan budaya yang dirancang untuk mengadakan berbagai acara, serta taman dan area rekreasi yang menjadi ruang hijau dan tempat wisata bagi masyarakat. Kawasan ini diharapkan mampu menarik wisata domestik maupun internasional, sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai kota metropolitan di Indonesia Timur. Di area Center Point of Indonesia atau CPI, dirancang pembangunan gedung pertunjukan yang akan menjadi salah satu fasilitas unggul. Gedung ini akan berfungsi sebagai pusat kegiatan seni dan budaya di mana berbagai acara seperti pertunjukan teater, konser musik, dan festival budaya dapat diselenggarakan untuk publik. Tujuan pembangunan gedung bertujuan untuk adalah mendukung perkembangan industri kreatif di Makassar, serta menyediakan ruang referentif bagi seniman lokal dan nasional untuk menampilkan karya mereka. Dengan fasilitas modern dan desain yang representatif, gedung pertunjukan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan masyarakat sekaligus mengukuhkan Makassar sebagai pusat kegiatan budaya di Indonesia Timur. Adapun rumusan masalah yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan pemanfaat gedung pertunjukan di CPI Makassar sebagai pusat kegiatan seni. Kedua, bagaimana pembangunan gedung pertunjukan di CPI Makassar dapat berkontribusi pada peningkatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di wilayah Indonesia Timur. Yang ketiga, bagaimana desain dan fasilitas gedung pertunjukan di CPI dapat mendukung berbagai bentuk pertunjukan seni baik dalam skala lokal maupun internasional. Tujuannya yaitu mendukung industri kreatif dan ekonomi lokal, mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Makassar dan Indonesia Timur, serta membuka peluang kerja baru melalui berbagai kegiatan seni yang meningkatkan ekonomi lokal. Kedua, menarik wisatawan dan meningkatkan pariwisata. Menjadi daya tarik wisata baru yang menarik pengunjung domestik dan internasional, sehingga berdampak pada peningkatan sektor pariwisata di Indonesia. Ketiga itu menyediakan ruang bagi seniman lokal, nasional, dan internasional untuk berkreasi dan menampilkan karya mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan eksposur seni. Adapun pendekatan konsep yaitu penerapan konsep futuristik pada desain bangunan memiliki
karakteristik yang menonjol pada bangunan, material, teknologi, dan integrasi lingkungan. Berikut adalah beberapa bentuk penerapannya. Yang pertama yaitu bentuk arsitektur yang dinamis. Yang kedua, material yang canggih dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu teknologi pintar. Yang keempat, energi terbarukan dan ramah lingkungan. Adapun lokasi proyek pada bangunan yaitu berada di Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, yang berada di kawasan CPI. Adapun aturan RT dan RW berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar tahun 2015 sampai 2034. Kecamatan Tamalate merupakan kawasan campuran bisnis karena lokasinya termasuk area pengembang Citralen. Yang kedua yaitu sistem pembuangan air limbah terpusat dan sistem pembuangan air limbah setempat terdapat di IPAL Mancini, Sombala di Kecamatan Tamalate. Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luas paling sedikit 3.164 ha ditetapkan di Kecamatan Tamalate. Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya merupakan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate. Adapun analisis lokasi yaitu konteks 0 sampai 500 km. Untuk area hunian yaitu Nanuanis, Residensia, dan yang kedua yaitu Wisma Negara Indonesia Makassar. Untuk area perbelanjaan yaitu Bisnis Park di CPI. Dan untuk area fasilitas umum Masjid 99 Kuba, logo Lego-Lego CPI, dan Twin Tower CPI. Adapun potensi itu lokasi yang strategis karena berada dalam daerah pengembangan. Yang kedua yaitu lokasi memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Adapun untuk konteks radius 500 sampai 1 km. Untuk fasilitas yaitu Jalan CPI, Jalan Semestro, Tanjung Bunga, yang ketiga Jalan Haji Bau, yang keempat Jalan Sobau, yang kelima Jalan Penghibur, dan yang keenam Jalan Raja Wali. Untuk area hunian yang pertama itu merupakan perumahan Venue, yang kedua perumahan warga. Dan untuk area perbelanjaan yang pertama itu bisnis Park CPI, Sunset, Koi, dan tiga Pinisi Point Mall. Dan untuk area perbelanjaan yaitu bisnis Park CPI, yang kedua Sunset Koi, dan yang ketiga Pinisi Point Mall. Adapun potensi yaitu lokasi area sangat strategis karena berada di reklame Ciputra. Adapun isu itu jalan menuju lokasi hanya ada dua jadi banyak menimbulkan kemacetan. Untuk konteks radius 1 sampai 3 km yaitu fasilitas jalan. Yang pertama itu Jalan Veteran Selatan, yang kedua Jalan Landak Lama, dan yang ketiga Jalan Gagat dan Jalan Samratulangi. Untuk area perbelanjaan yaitu Mall Ratu Indah, Mall Trans Studio Makassar, yang ketiga Mall GTC, dan yang keempat Mall FTC. Adapun area fasilitas umum yaitu lapangan Karibosi, yang kedua lapangan Hasanuddin, yang ketiga lapangan Rotterdam. Untuk potensi yaitu lokasi pembangunan berada dekat dengan tempat tempat terkenal di pusat kota Makassar. Adapun analisis lokasi untuk potensi dan permasalahan yaitu untuk yang pertama yaitu area perumahan. Area perumahan di sebelah barat laut dari site sehingga sangat disarankan untuk menjaga tingkat ketenangan suara keras dan pencahayaan dari bangunan dapat sangat berpengaruh. Adapun solusi itu pemilihan sistem peredaran suara akustik yang baik dan cocok untuk bangunan. Kedua yaitu pemilihan jumlah dan jenis lampu yang tepat. Adapun kelengkapan utilitas yang ada pada site yaitu
Sistem sudah lengkap dengan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan internet, sehingga tidak diperlukan improvisasi desain untuk bidang ini. Untuk aksesibilitasnya itu, saya sangat mudah diakses melalui beberapa jalannya, yaitu dari arah utara dan dari arah selatan. Namun kondisi jalan pada saat ini untuk bagian utara masih dalam tahap konstruksi. Adapun iklim dan temperatur, saya pada jam siang hari jam 10 sampai 00 memiliki tingkat temperatur yang tinggi sehingga hanya tanaman tertentu yang dapat bertahan. Adapun solusi yaitu pemilihan tanaman yang dapat tahan panas. Yang kedua, penambahan shading space atau peneduh. Adapun area komersial yaitu terdapat banyaknya area yang difokuskan untuk komersial di sekitar saya. Area yang dapat sangat ditentukan oleh keberadaan bangunan pertumbuhan. Area ini juga menyediakan tempat parkiran sehingga bila saya tidak dapat menyediakan area parkir. Untuk selanjutnya yaitu area tanah kosong. Area tanah kosong merupakan pertanda bahwa lingkungan masih dalam proses perkembangan ke depan dan dengan adanya gedung pertunjukan maka akan meningkatkan value dan area lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu analisis matahari. Adapun input analisis matahari pada data-data yaitu untuk suhu yaitu berkisaran 32 derajat. Analisisnya itu berdasarkan data dan hasil analisis yang disediakan pada diagram beberapa isu yang harus disediakan yaitu apa respon yang terbaik untuk mengurangi panas dari arah barat dan apa respon desain terbaik untuk sistem pencahayaan pada bangunan untuk mengurangi pembiayaan pada sistem pencahayaan. Adapun solusinya yaitu pemilihan kaca yang bisa membentukkan panas atau kaca low E atau kaca film untuk mengurangi panas tanpa mengorbankan pencahayaan alami. Yang kedua yaitu tanaman pohon atau tanaman di sekitar bangunan untuk memberikan banyangan alami. Yang ketiga itu tambahan tanaman vertikal di dinding atau gorden untuk membantu menyerap panas, menambah estetika dan memberikan keteruan alami di sekitar gedung. Adapun analisis site untuk analisis iklim dan cuaca. Di Makassar musim hujan mendung kemarau berawal dari bagian dan cuaca panas dan menyengat sepanjang tahun suhu udara biasanya berkisaran antara 27 hingga 90 dan jarang di bawah 69 atau di atas 94. Faktor angin rata-rata per jam di wilayah yang luas, kecepatan dan arah pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Angin yang dialami di lokasi tertentu sangat tergantung pada topografi setempat dan faktor-faktor lainnya. Dan kecepatan serta arah angin sesaat bervariasi lebih luas daripada rata-rata per jam. Bagian tahun yang paling berangin berlangsung selama 4 sampai 5 bulan dari 24 Mei hingga 7 Oktober dengan kecepatan angin rata-rata lebih dari 7 sampai 9 mil per jam. Bulan dengan angin paling kencang dalam bertahun di Makassar adalah Agustus dengan kecepatan angin rata-rata per jam sebesar 10 sampai 1 mil per jam. Adapun analisisnya itu berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa saya memiliki isu terhadap iklim yang dapat menimbulkan beberapa hal di bawah ini, yaitu kelembapan tinggi memicu kondensasi jamur dan kor. Juga itu suhu paparan tinggi meningkatkan suhu dan gedung dalam ini mempengaruhi kenyamanan termal. Adapun output yaitu merancang sistem drainase dan memperbanyak daerah resapan meningkatkan level si untuk minimalisir jika terjadi banjir.
untuk mengurangi udara kotor yang masuk ke bangunan dengan menambahkan vegetasi di sekitar tapak agar udara yang kotor bisa tersaring. Yang ketiga itu membuatkan penghawan alami dan penerapan sistem penghawan silang pada bangunan agar mempercepat penghawan pada di dalam bangunan. Adapun informasi saya yaitu lokasi perencanaan proyek ini terletak di Jalan Center Point of Indonesia, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk regulasi wilayah itu, rencana tata ruang wilayah Kota Makassar berperan sebagai alat untuk menentukan keseimbangan membangun dan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Berdasarkan data yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Makassar tentang ketentuan pembangunan sebagai berikut. Luas lahan yaitu 14.704 meter persegi dan untuk koefisien dasar bangunan yaitu 60%. Dan untuk RTH yaitu 30% dan untuk garis separan bangunan yaitu 6 meter. Adapun output yaitu ukuran site mencukupi untuk bangunan dengan fungsional gedung pertunjukan. Untuk aksesibilitas yaitu berdasarkan teori itu R.R.T. White dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam hal sirkulasi itu menggambarkan seluruh pola-pola pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di atas dan di sekitar tapak. Saya dikelilingi oleh tiga jalan-jalan. Jalan ini dua diantaranya masih dalam proses konstruksi dan setelahnya melakukan pengamatan. Jalan memiliki arah sirkulasi seperti gambar jalan yang berlokasi di bagian paling paling utara dan di side merupakan jalan akses ke Wisma Negara dan memiliki luas sekitar 8 meter kurang lebih. Untuk jalan di bangunan utara ini kondisinya memiliki belum layak terhadap konstruksi untuk jalan bagian di bagian barat juga dalam masa konstruksi dengan sistem jalan split road. Adapun output yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan jalur masuk site berada di sebelah selatan dan untuk jalur keluar yaitu berada di sebelah utara. Keuntungannya yaitu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan yang ada pada depan site. Walaupun vegetasi pada site itu area dipenuhi dengan tanaman rambat dan rumput liar yang tersebar di sekitar tapak. CPI Makassar berada dalam iklim tropis pesisir dengan tingkat kelembapan tinggi dan suhu rata-rata harian yang cukup panas, berkisaran antara 26 sampai 32 derajat Celcius. Kondisi ini mempengaruhi pemilihan jenis tanaman yang harus tahan terhadap kondisi cuaca panas. Salinitas tinggi karena lokasi dekat laut serta angin laut. Jenis tanah di kawasan ini cenderung memiliki tingkat kesuburan yang memerlukan penelitian sehingga vegetasi yang dipilih harus mampu tumbuh dan dalam kondisi tanah yang relatif tidak subur atau memerlukan penyelesaian tambahan melalui upaya rekayasa tanah. Adapun solusi yaitu vegetasi yang ada yang terdapat pada saya dapat dipertahankan dan menjadikan kawasan hijau terbuka yang lebih luas memberikan keseimbangan antara kawasan bangunan dan alam. Wilayah ini mendapatkan paparan sinar matahari yang intens hampir sepanjang hari sehingga vegetasi dengan toleransi panas tinggi sangatlah penting. Ketika itu, pohon pelindung seperti katapang, cemara laut, dan pohon mangrove ditemukan di daerah pesisir untuk membantu mencegah abrasi dan mengurangi panas. Yaitu yang keempat yaitu menghilangkan vegetasi yang dapat merusak dan tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu kebisingan. Untuk kebisingan pada saya yaitu sumber kebisingan paling
teras yaitu berada pada area selatan. Dan untuk solusi yang diberikan pada analisis yaitu penggunaan material peredam suara pada fase bangunan untuk meredam gangguan dari luar seperti hanya berlapis, pintu, dan jendela kedap suara. Yang kedua yaitu memperbanyak vegetasi di sekitar site yang dapat meredam kebisingan. Yang ketiga yaitu menempatkan bangunan di tengah untuk minimalisir kebisingan dari segala arah. Yang keempat yaitu penataan ruang yang optimal. Adapun sosial budaya pada saya yaitu dalam hal manusia dan kebudayaan mengikuti suatu analisis lingkungan sekitar dari segi aspek kultur, psikologi, perilaku, dan sosiologi yang menurut data dewasa. Kegiatan dari masyarakat Makassar di area lingkungan saya akan terdiri dari olahraga, fotografi, kegiatan open space, berbelanja, nongkrong, dan wisata. Adapun analisis itu kebiasaan sosial masyarakat bersifat komunal menandakan pentingnya merancang ruang terbuka dan ruang publik yang mendukung kegiatan sosial dan budaya selain ruang pertunjukan utama. Adapun solusi yang diberikan yaitu gedung pertunjukan harus memiliki ruang fleksibel yang dapat digunakan untuk pertunjukan tradisional, modern, hingga acara komunal seperti pameran seni, festival budaya, dan pertemuan komunitas. Adapun utilitas pada saya yaitu beberapa sistem utilitas yang ada pada saya itu sumber listrik, floor drain, listrik tanam, dan tempat sampah. Untuk analisis pada site yang kami lakukan yaitu area CPI menggunakan listrik sistem tanam. CPI didukung oleh jaringan air bersih dari PDAM Makassar dan yang keempat terdapat drainase di sekeliling bangunan dan di sekitar bangunan. Adapun permasalahan yaitu beban listrik tinggi untuk fasilitas umum seperti gedung pertunjukan. Ketergantungan pada PDAM dapat menjadikan masalah jika terjadi gangguan pasokan udara. Jadi itu potensi pencemaran lingkungan jika limbah tidak dikelola dengan baik. Adapun solusi yang kami berikan pada rancangan kami yaitu penggunaan teknologi smart grid dan pencahayaan hemat energi atau LED. Yang kedua yaitu memanfaatkan infrastruktur hijau seperti taman resapan. Yang ketiga itu pemasangan tempat sampah terpisah dan peningkatan layanan kebersihan. Yang keempat yaitu sistem pemadam kebakaran. Yang kelima sistem utilitas listrik. Yang keenam sistem utilitas internet. Penangkal ketiga sistem ventilasi penghawaan dan pengolahan air kotor. Adapun view pada saya yaitu view pada site utara terdapat Wisma Utama. View pada site timur terdapat Marketing Office CPI Makassar dan view pada site selatan terdapat Jalan Utama dan Jalan Jembatan Pinisi Citraya Siki lokasi Losari. View pada site barat terdapat sejumlah gedung dan area komersial CPI Makassar. Adapun view yang diambil pada bangunan yaitu desain akan mengoptimalkan view pada sisi selatan karena merupakan arah jalan utama dan terdapat area parkiran yang akan disusun dengan rapi. Adapun konsep dan site pada site yaitu sisi barat yaitu zona privat, untuk area tengah yaitu zona publik, dan untuk zona servis berada pada area utara, dan untuk zona hijau yaitu berada pada area selatan. Oh, area timur. Adapun konsep ruang yaitu perilaku dan aktivitas dapat dilihat pada
Selain ini, beberapa kelompok kegiatan pengelola dan kelompok kegiatan lainnya. Adapun konsep ruang yaitu besaran ruang, di antaranya ruang direktur, ruang staf, ruang manajer, ruang rapat, ruang arsip, ruang keuangan, dan berbagai ruang lainnya. Adapun konsep diagram Babel yaitu dapat dilihat pada gambar, yaitu ada area privat, semi privat, dan untuk semi publik. Adapun konsep bentuk yang saya terapkan pada perencanaan saya itu, konsep bentuk pada bangunan pertunjukan yaitu berawal dari minimalkan dari luasan saya. Adapun bentuk yang saya ambil yaitu bentuk mus. Konsep bentuk yang saya ambil yaitu bentuk dari mus dengan mengangkat konsep futuristik yang mencerminkan inovasi, efisien, dan fokus pada pengalaman pengguna. Dalam pendekatan futuristik, bentuk melengking pada mus dapat diinterpretasikan sebagai struktur aerodinamik yang mendukung efisiensi energi dan respon terhadap perubahan lingkungan. Dengan menggunakan mus sebagai konsep bentuk dikarenakan desain ini didasarkan oleh pengamatan terhadap bentuk mus yang ergonomis dan lekukan halus yang memberikan kesan alami bagian atas mus, jadikan sebagai atap lengkung yang membentuk struktur utama, memberikan kesan ruang yang lembut dan harmonis. Desain ini menggambarkan pemikiran kreatif seorang mahasiswa yang akan selalu menggunakan mus ketika mendesain dan berusaha mengeksplorasi bentuk sehari-hari menjadi karya arsitektur yang memiliki identitas unik. Adapun konsep pasar yang saya terapkan di perencanaan saya itu, pasal yang digunakan pada umumnya yaitu menggunakan bahan ACP dengan bentuk persegi panjang yang disusun-susun miring agar dapat melindungi bangunan dari paparan sinar matahari, juga angin yang kencang, dan tentunya untuk menambah estetika pada bangunan. Adapun konsep struktur yang saya terapkan pada perencanaan saya itu yaitu fondasi bor pipe dan fondasi stress. Fondasi berpel Pemilihan fondasi berpel pada kawasan Cedar Point of Makassar menunjukkan keputusan strategis yang mempertimbangkan berbagai faktor geoteknikal, lingkungan, dan kebutuhan proyek. CPI merupakan kawasan reklamasi yang dibangun di atas tanah buatan sehingga memiliki karakteristik tanah yang cenderung lunak dan tidak stabil pada lapisan permukaannya. Dalam konteks ini, barbel menjadi pilihan yang ideal karena mampu menyalurkan bebas struktur langsung ke lapisan tanah keras yang berada yang lebih dalam, memberikan stabilitas yang diperlukan untuk bangunan di atasnya. Keunggulan berpail di area seperti CPI juga terletak pada kemampuan fondasi ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan desain spesifik bangunan, baik dari segi kedalaman maupun diameter. Adapun struktur yang saya gunakan yaitu struktur space truss. Menggunakan struktur space truss pada bangunan bentang lebar merupakan solusi yang efektif karena kekuatan dalam menjangkau bentang. Bentang besar dengan efisiensi material yang tinggi, space truss memanfaatkan pola struktur tiga dimensi di mana elemen-elemen baja atau aluminium tersusun dalam bentuk rangka untuk mendistribusikan beban secara merata ke seluruh elemen. Hal ini membuatnya mampu menahan beban besar baik beban mati maupun beban hidup. Tanpa memerlukan banyak kolom penopang, struktur ini juga memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik, sehingga mengurangi beban total pada fondasi dan memungkinkan penghematan biaya konstruksi dan lain sebagainya. Adapun site plan pada bangunan yaitu untuk sisi kanan
site yaitu digunakan sebagai area taman dan untuk area parkir bus, dan untuk sisi tengah yaitu tempat bangunan pertunjukan, dan untuk sisi sebelah kiri yaitu area parkir privat atau area parkir pengelola. Adapun Dena gedung pertunjukan dan Dena basement sebagai parkiran. Adapun tampak depan dari perencanaan saya dan tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan perspektif. Adapun potongan pada bangunan yaitu potongan A dan potongan BB. Mungkin itu saja hasil presentasi pada perencanaan saya, itu perencanaan gedung pertunjukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fisabililhaq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.